Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ananda Manti Gilang Ramadan. Saya Renanci Pratama. Saya Triwahyu Ningsih. Saya Wi Marhama. Dan saya Vivinosita Devi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai cargo delivery dan accept area. Nah, cargo delivery adalah pengiriman kargo, yakni layanan pengiriman barang dalam jumlah besar. Biasanya layanan ini digunakan perusahaan besar. Nah, kargo ini dapat didefinisikan secara sederhana adalah semua barang yang dikirim melalui jalur udara, jalur laut, ataupun jalur darat, yang biasanya untuk diperdagangkan. Kemudian accept area adalah tempat pengecekan awal kelengkapan dokumen bagi barang sebelum melanjutkan proses lebih lanjut. Untuk bagian-bagian accept area nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang penanganan kargo dan pos serta pasok kargo yang diangkut dalam pesawat pada pasal 30 ayat 1, pengendalian keamanan kargo meliputi beberapa hal seperti penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku ini dilakukan oleh supplier untuk pemeriksaan visual terhadap bahan baku, lalu penyimpanan bahan baku. Penyimpanan bahan baku ini dilakukan menempatkan bahan baku di ruang khusus, mengendalikan barang keluar dan bahan masuk, mengendalikan orang atau staf yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi ini menugaskan staf atau personel melakukan pengawasan terhadap proses produksi serta mengendalikan akses masuk atau keluar ke dalam area produksi serta memastikan tidak ada bahan berbahaya terhadap keselamatan penerbangan yang disusupkan ke dalam barang produksi. Selanjutnya yaitu proses pengemasan. Di dalam proses pengemasan ini, staf akan melakukan pengawasan terhadap proses pengemasan, mengendalikan akses, serta memastikan tidak ada barang berbahaya yang diseludupkan ke dalam pesawat. Lalu pemuatan ke sarana transportasi darat. Ini biasanya dilakukan oleh staf, yaitu pemeriksaan keamanan sebelum digunakan, serta pemberian label keamanan kendaraan dan kunci plastik solid. Selanjutnya yaitu pengangkutan darat kargo ke bandar udara. Lalu serah terima kargo kepada perusahaan angkat udara. Biasanya hal ini dilakukan oleh dengan pemeriksaan keamanan serta pengangkutan darat harus berukuran besar atau pengendalian dalam ruangan sarana transportasi. Lalu angkutan darat atau pemilihan angkutan darat atau angkutan laut. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari masing-masing angkutan. Untuk kelebihan dan kelemahan kargo melalui angkutan udara, yaitu waktu angkut cepat, ekonomis, penanganannya pun singkat, dan cocok untuk komoditas nilai tinggi, seperti emas, berlian, dan barang berharga lainnya, mengurangi biaya pengemasan, dan meningkatkan arus kas kargo agen. Untuk kelemahan, volumenya terbatas dan terdapat restriksi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan kargo melalui angkutan darat, yaitu kelebihannya cocok untuk pengiriman ke lokasi terpencil, penghubung transportasi udara dan laut, cocok untuk pengiriman berbagai komoditas tanpa restriksi. Untuk kelemahannya,
yaitu waktu pengirimannya cukup lama. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan kargo melalui transportasi laut, yaitu kelebihannya cocok untuk komoditas generik atau umum, cocok untuk kargo ukuran besar pula. Kelemahannya yaitu waktu penanganannya lama, biaya pengemasannya pun tinggi, dan waktu angkut pun lama. Oke, tugas kargo delivery. Yang pertama adalah penerimaan dokumen yang telah diproses unit acceptance oleh petugas. Nomor 2, petugas melakukan notice of arrival atau NOA melalui telepon, fax, atau email. Nomor 3, pada saat konsigne atau freight forwarder atau PPJK datang, petugas akan meminta kartu identitas, KTP, paspor, SIM, dan lain-lain. Yang dilanjutkan dengan penyerahan dokumen asli untuk pemrosesan lebih lanjut. Yang keempat, apabila kewajiban kepabean dan sewa gudang telah selesai dilaksanakan, petugas akan mengeluarkan surat atau form yang menyatakan bahwa kargo sudah boleh dibawa keluar gudang. Oke, selanjutnya. Nah, jadi di sini kesimpulannya yaitu di dalam bagian-bagian kargo itu terdapat bagian dan batas daerah dari kargo itu sendiri. Yang pertama ada RPA atau Restricted Public Area atau juga disebut daerah publik terbatas, di mana area tersebut steril atau berada di dalam daerah dari kargo itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada NPA atau non-public area, yaitu daerah bukan publik yang berada di dalam keberangkatan atau kedatangan kargo dimulai dari batas kuning ke arah sisi udara atau airside. Jadi dari RPA dan NPA itu sendiri tadi dibagi lagi dalam Restricted Public Area itu terdapat dua, yaitu yang kita bahas pada PPT kelompok kita kali ini, yaitu Accepted Area, dan satu lagi yaitu Delivery Area. Di dalam accepted area ini sendiri merupakan tempat pengecekan dari kelengkapan dokumen yang akan digunakan bagi barang-barang sebelum melanjutkan proses lebih lanjut, seperti proses-proses pembuatan dokumen angkut, bulk-in atau breakdown dari kontainer gerobak atau palet, kemudian penarikan dari gudang keberangkatan ataupun sebaliknya, loading dan unloading, kemudian juga penyimpanan atau storage, dan pengiriman atau delivery. Nah, di dalam accepted area itu terdapat X-ray atau sinar biru dan timbangan kargo dengan batas tertentu di dalam garis kuning gudang keberangkatan. Areanya disebut outgoing warehouse, dan kemudian di dalam accepted area ini sendiri dibagi menjadi dua bagian seperti yang ada di slide, ada inbound area dan outbound area. Inbound area yaitu tempat pengecekan dan pemeriksaan data MAWB. Satu, tentang special handling information, di mana di dalamnya berkaitan dengan informasi penanganan khusus, misalnya hewan-hewan hidup atau AVI, mayat manusia atau HUM, barang-barang cepat busuk atau PER, kemudian ada barang-barang bernilai tinggi atau FAL, barang dengan bau menyengat, organ tubuh, juga dokumen-dokumen diplomatik. Kemudian yang kedua, komoditi atau komoditas, di mana barang-barang berharga, barang-barang dengan jumlah yang banyak, yang memiliki nilai jual tinggi. Misalnya komoditas kelapa, komoditas barang elektro, komoditas sawit dan turunannya, komoditas barang otomotif, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem pembayaran collect atau prepaid. Jadi dua sistem pembayaran ini, yang pertama itu collect, dibayar pada saat di awal, kemudian prepaid itu dibayar di akhir. Ada lagi tujuan akhir pengiriman. Jadi tujuan akhir pengiriman ini juga menjadi informasi yang sangat penting di dalam inbound area, di mana barang itu akan ditujukan atau dikirim. Kemudian nama dan alamat konsigne di sini juga sangat penting, berkaitan dengan siapa
nama dan alamat si penerima dari kargo yang dikirim. Yang kemudian ada outbound area. Di sini adalah tempat shipper atau freight forwarder melaporkan kargo yang akan dikirim. Ada dua cara pelaporan. Yang pertama yaitu secara lisan, yang kedua pelaporan dengan menggunakan shipper letter of instruction. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengiriman dan penerimaan barang. Yang pertama yaitu jasa kargo atau perusahaan ground handling. Di Indonesia sendiri itu contohnya PT Gapura Angkasa. Kemudian yang kedua yaitu agen, di mana agen adalah individu atau perusahaan yang melayani pengiriman barang secara lengkap mulai dari pengurusan bea cukai sampai penyediaan transportasi hingga sampai tanggung jawab sampai kepada alamat si penerima. Di Indonesia sendiri ada beberapa agen yang paling terkenal yaitu misalnya JNE, Tiki, kemudian JNT, Pos Indonesia, Wahana Logistik, Si Cepat, Layan Parcel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada customer atau pelanggan, di mana customer ini sendiri adalah orang yang melakukan transaksi atas pembelian suatu barang atau produk, bisa dipakai diri sendiri atau dipakai oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ada airline atau pesawat, yaitu angkutan udara yang sangat penting untuk pengiriman kargo. Pesawat sendiri merupakan komponen logistik di mana dipakai untuk mengelola dan mengendalikan arus dari barang keluar masuk, informasi dan sumber daya lainnya dari dalam ke luar negeri atau luar negeri ke dalam negeri, seperti produk-produk, layanan orang dari sumber produksi ke pasar-pasar. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.